Setelah 3 hari pencarian, lansia korban terseret arus sungai di Terara, Lombok Timur akhirnya ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan mengambang di sekitar 1 kilometer dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad korban Nuridah 80 tahun, warga Suradadi di Muara Bendungan Pandanduri, Kecamatan Terara, Lombok Timur. Jasad korban ditemukan mengambang di sungai sejauh 1 km dari lokasi kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Terara. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan luka lebam di bagian kepala, diduga akibat benturan benda tumpul saat terseret arus sungai. Korban sendiri dilaporkan hilang terseret arus sungai Kamis sore 9 Maret 2023. Korban baru ditemukan setelah 3 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Pencarian hari ketiga terhadap bapak hidup yang hanyut di Sungai Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan hasil korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar pukul 9.30 WITA. Unsur-unsur yang terlibat dari pencarian ini dari personil Posar Kayangan, dari SAR Unit Lombok Timur, Damkar Lombok Timur, BPBD Lombok Timur, Polair Lombok Timur, Babin Kaptimas, Babinsa, dan relawan dan masyarakat sekitar. Setelah dari puskesmas, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Sengkol dengan Desa Pengembur, Lombok Tengah rusak parah. Kerusakan jalan ini dikeluhkan pengguna jalan karena dinilai mengganggu aktivitas mereka. Kerusakan jalan di Kabupaten Lombok Tengah terus bertambah. Salah satu ruas jalan yang mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni ruas jalan yang menghubungkan Desa Sengkol dengan Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kerusakan ruas jalan sepanjang 4,9 km ini seringkali menjadi keluhannya pengguna jalan lantaran kondisinya yang cukup memprihatinkan. Ironisnya, kondisi jalan ini beberapa kali telah diusulkan untuk perbaikan, namun hingga saat ini belum ada respon dari pemerintah. Selain itu, jalan ini merupakan akses utama masyarakat di 5 dusun di Desa Sengkol, yakni untuk akses perekonomian, pertanian, hingga akses pendidikan. Kondisinya saya tidak bisa membayangkan, untuk menceritakan secara tidak bisa, karena sudah terlalu parah kalau jalan itu. Kalau sering terjadi kecelakaan atau warga jatuh? Ya itu biasa lah, kalau jalan sudah rusak pasti. Di tahun 2023 ini sebanyak 4 ruas jalan yang akan mendapat perbaikan, yakni ruas jalan Lendang Bau sampai ke Bonjeruk, Kecamatan Praia Barat Daya, Mangkung, Selong Belanak, Praia Barat, dan ruas jalan Barbali, Mantang. Sementara untuk ruas jalan Sengkol Pengembur di tahun 2023 ini belum ada perbaikan lantaran keterbatasan anggaran. Kemarin kita lewat jembatan Pemoles itu loh, pas masuk dari Hortmik, nah itu dia sampai ke Lombok Barat, sampai ke Bonjeruk. Kemudian Mangkung Selong Belanak, kemudian Mantang Seganteng, dan Barbali Yasan Baru. Nah ini 4 ruas yang akan kita kerjakan pada tahun ini. Jalan yang rusak diharapkan dapat segera diperbaiki sehingga akses masyarakat dapat lebih baik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Berdasarkan surat keputusan Kemendikbudristek, 28 pelamar guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak prioritas 1 asal NTB dibatalkan. Terkait hal itu, Kepala BKD NTB mengaku khawatir akan timbulnya gejolak di daerah. Berdasarkan surat keputusan dari Kemendikbudristek, sebanyak 3.043 pelamar prioritas 1 guru P3K di Indonesia dibatalkan penempatannya, 28 diantaranya berasal dari NTB. Terkait pembatalan penempatan 28 pelamar prioritas 1 guru P3K di NTB, Badan Kepegawaian Daerah NTB khawatir akan timbulnya gejolak di daerah, terutama di NTB.
Kepala BKD Provinsi NTB Muhammad Nasir pun meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tidak hanya mencari penyebab dibatalkannya penempatan P1 guru P3K itu, akan tetapi juga mencari solusi agar tidak terjadi permasalahan ke depannya. Kalau kami kan laksana akhir, misal mental itu tunggu dulu jawaban mereka. Yang 28 itu ya? Iya. Betul, saya sudah minta kemarin teman-teman Dikbud cepat segera komunikasikan apa solusinya. Karena kalau tidak ada solusi itu kan jadi masalah terus bagi kita. Dari 507 kok ada 28 tidak bisa. Apa? Karena dulu perintahnya untuk penempatan bagi mereka sudah disimulasi. Diminta kepada kepala sekolah, pengawas, dan guru senior melakukan simulasi. Hasil simulasi itu langsung dilapor ke Mendikbud. Sebelumnya sebanyak 28 pelamar prioritas 1 dari 507 pelamar prioritas 1 NTB dibatalkan penempatannya berdasarkan surat keputusan yang terbit pada 1 Maret 2023 lalu. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.